Shalom. Ya, di rumah ikutan ibadah bareng ya saudara ya, bukan nonton. Jadi nanti saudara bisa ikut ketik amin, bisa kasih jempol, dan bisa ikutan tentu baca ayat sama-sama. Nah, sebelum saya juga mau mulai sharing hari ini, saya mau mengumumkan bahwa kita itu ada ruang ibu dan bayi ya saudara. Jadi bagi saudara yang membawa bayi, kalau saudara nanti misalnya bayinya nangis gitu ya, atau perlu disusuin ya, karena saya juga punya bayi yang masih kecil saudara. Saudara tahu bayi saya suaranya paling kenceng di sini gitu kayaknya. Satu ruangan kedengeran. Jadi kalau misalnya perlu, saudara ada di samping ruang yang sebelum WC di sebelah sana ya. Jadi ruangan kelas pertama, kedua, yang paling ujung, ketiga. Nah, di sana ada TV dan saudara bisa ikut dengarkan firman Tuhan gitu ya. Supaya saudara bisa sambil gitu ya. Mungkin kalau bayinya lagi perlu dikasih makan, bisa sambil di sana lebih lega dibandingkan di sini. Oke saudara, hari ini kita mau belajar tentang better understanding of the Holy Spirit. Nah, temanya udah dimulai minggu lalu dan kita lanjut hari ini tentang Roh Kudus. Nah, secara spesifik hari ini saya mau lanjut tentang baptisan Roh Kudus. Minggu lalu kita mungkin udah bahas tentang siapa Roh Kudus, apa peran dia di hidup kita. Tapi minggu ini kita akan bahas tentang baptisan Roh Kudus. Nah saudara, baptisan Roh Kudus ini suatu yang agak unik ya. Kalau saudara ingat nama gereja kita adalah apa saudara? Gereja Pantai Costa Karismatika di Indonesia. Ada yang bilang gereja paling keren di Indonesia. Yang percaya katakan amin saudara. Orangnya keren-keren semua saudara. Nah, tapi gereja Pantai Costa tuh punya sebuah keunikan. Di mana kita percaya ada baptisan Roh Kudus. Hari ini saya akan jelasin secara detail. Jadi konsep khotbah hari ini agak beda dengan khotbah biasa ya pada umumnya. Nggak terlalu lucu gitu ya, emang saya nggak lucu sih saudara, agak kering-kering gitu ya, dan ini bentuknya tanya jawab, saya bertanya, saya juga yang jawab saudara gitu. Dan kalaupun ini agak nggak terlalu asik gitu ya dengerinnya saudara, tapi kadang-kadang sebagai pengkhotbah kita harus memberikan yang benar supaya saudara menjadi lebih baik, nggak cuma mengucapkan yang asik supaya saudara merasa baik, tapi memberitakan yang benar supaya saudara menjadi lebih baik. Yang mau menjadi lebih baik katakan amin sama-sama saudara. Nah, oke, baptisan Roh Kudus, klik silakan. Mengapa kita perlu belajar tentang baptisan Roh Kudus bersama? Nah saudara, gereja-gereja punya pandangan beda-beda ya. Aliran gereja ada banyak dan memang saya nggak akan jelasin komparatif antara aliran sana sini. Kita bukan tujuannya benar sana sini salah, atau sini benar, sana salah, bukan. Kita tujuannya kita akan memberikan pendirian kita sebagai sebuah organisasi gereja. Supaya saudara mengerti, dan tadi pagi saya bilang supaya kita tidak malu-malu lagi gitu ya saudara ya. Nah, ini juga membantu kita supaya kita bisa meresponi lebih baik peran Roh Kudus bagi kita semua. Itulah tujuannya kenapa kita belajar ini secara spesifik di minggu ini. Tentu di minggu yang akan datang nanti saudara masih akan belajar tentang Roh Kudus dari sisi buahnya, dari sisi karunia-Nya, dan nanti kita akan mengakhiri bulan ini dengan ada Pentakosta ya, perayaan sama-sama. Oke, kita lanjut klik yang berikutnya. Nah, kapan kita menerima Roh Kudus di hidup kita? Ini kita udah bahas di minggu lalu, Pak Jun udah jelaskan, tapi kita mau baca lagi sama-sama ayatnya. 1 Korintus 12 ayat 3b, sama-sama yuk, 2, 3. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu kita sudah menerima Roh Kudus dari sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan di hidup kita. Waktu kita bilang Tuhan Yesus masuklah ke dalam hidupku, jadilah Tuhan, jadilah juru selamat pribadi dan satu-satunya di hidup saya. Maka Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal masuk ke hidup kita. Jadi saudara yang percaya Yesus, boleh nggak kita taruh tangan kita di dada sama-sama dan bilang, di sini ada Roh Kudus. Di sini ada Roh Kudus. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Dan dia berjanji menemani kita selama-lamanya, selama kita hidup. Kita sudah menerima dia sejak Yesus masuk dalam hidup kita. Roh Kudus ada. Tapi, nah klik yang berikutnya, kenapa kita masih perlu bahas baptisan Roh Kudus? Apa bedanya Pak? Lukas 3 ayat 16 dan Kisah 1 ayat 5. Saya akan bacakan buat saudara. Dikatakan gini. Yohanes menjawab dan berkata pada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api.
Kisah 1 ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, ayat ini tuh dikatakan pada murid-muridnya Yesus. Orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus. Nah, mereka dikatakan akan menerima sebuah baptisan yang terpisah. Nah, ini bukan cuma terjadi pas sebelum Pentakosta, bahkan sesudah Pentakosta pun di kisah 8 dan kisah 19. Kalau saudara boleh buka nanti masing-masing di rumah, kalau saudara mau foto juga boleh, akan saudara temukan bahwa ada kejadian terpisah. Ada orang-orang yang sudah percaya Yesus, tapi belum menerima baptisan Roh Kudus. Nah, itu yang kita mau bahas. Ada sebuah kejadian terpisah, di mana orang itu dibaptis Roh Kudus. Dan sekarang saudara tanya, apa dong artinya baptisan Roh Kudus? Klik yang berikutnya. Nah, kata baptisan atau kata baptiso itu artinya dicelupin penuh dari kepala sampai kaki, bur gitu ya. Nah, kalau saudara yang dibaptis air, saudara ingat ya, ada orang didoain gitu kan, dikuburkan dalam manusia lama, diceburin, biur gitu. Dan dibangkitkan kembali dalam manusia baru bersama-sama Kristus selama-lamanya, tepuk tangan, gitu ya. Nah, apa yang terjadi saat orang dibaptis? Dia dicelupin ke dalam air, cebur. Dari kepala sampai kaki kerendam air. Nah, baptisan Roh Kudus itu sama. Ada sebuah kepenuhan yang seseorang alamin dari kepala sampai kaki, seluruh hidup dia dipenuhi sama Roh Kudus. Di kisah 1 ayat 8 dikatakan gini, kamu akan menerima kuasa, kita baca sama-sama deh saudara. Yuk, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, waktu seorang itu dibaptis sama Roh Kudus, itu bukan karena si pendeta yang doain wajib, itu artinya dia dibaptis Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu juga gak bisa dipaksain. Saya gak bisa bilang gini, sekarang saya doain Pak Beni, dalam nama Yesus terima baptisan Roh Kudus. Dan Pak Beni harus berbahasa roh, saya goyangin lidahnya. Gak bisa saudara. Atau saya ajarin, gini caranya. 1, 2, 3, saya ngomong ya, ulangin. Gak bisa saudara ya. Baptisan Roh Kudus itu Tuhan yang lakukan langsung pada setiap orang. Yes, kita tumpangin tangan sebagai hamba-hamba Tuhan. Tapi Tuhan yang memberikan kedaulatan Tuhan itu pada setiap orang yang rindu, yang mau. Ketika kita mau, kita akan terima tadi kuasa. Ini kuasa yang bikin beda ya. Kita langsung lanjut ya, klik yang berikutnya. Kuasa ini mengakibatkan apa? Karena ada dampaknya. Mengalami buah roh secara lebih maksimal lewat kepenuhan Roh Kudus. Membantu pertumbuhan rohani karena ada kuasa roh yang bekerja maksimal untuk seorang percaya menjadi saksi. Saya mau klarifikasi gini saudara, bahwa Pak John udah ngomong juga minggu lalu ya. Semua orang yang percaya Yesus menerima Roh Kudus, yes. Artinya saudara bisa gak berbuah? Bisa. Mengalami buah-buah roh, bisa. Bisa gak kita bertumbuh secara rohani? Bisa. Saudara bisa kenal Tuhan semakin baik, saudara bisa baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dapat perkataan Tuhan dari situ. Saudara bisa menyembah Tuhan, saudara akan ngalamin dia secara pribadi. Tapi baptisan Roh Kudus kita percaya adalah sebuah fasilitas tambahan yang Tuhan berikan, gitu loh. Saudara gak salah, bahkan saudara bukan Kristen kelas 2 gitu ya. Saya belum dibaptis Roh Kudus, berarti saya ini Kristen masih kurang suci. Enggak gitu ya saudara ya. Saya belum bisa bahasa roh, berarti saya kurang rohani. Enggak sih saudara ya. Bahkan kita sempat bahas waktu persiapan khotbah ini saudara. Kita bahas bahwa sebenarnya bisa aja orang bahkan dibaptis Roh Kudus tapi tidak bertumbuh. Karena kenapa? Karena dia tidak melatih diri dia buat bertumbuh dalam buah-buah roh. Nah, jadi akhirnya saya dapat ilustrasi. Tapi ilustrasi ini gak sempurna nih saudara. Kenapa gak sempurna? Karena gak ada yang persis bisa mengilustrasikan pekerjaan Roh Kudus. Nah, ilustrasi gak sempurna ini kira-kira bunyinya begini nih saudara. Saudara, kita semua tuh kan bisa berolahraga ya. Saudara bisa olahraga lari gitu kan. Saudara bisa push up buat melatih tangan gitu ya. Bisa sit up, bisa ngelakuin semua olahraga sendiri. Tetapi kita juga bisa olahraga ke gym. Ya, ke tempat fitness gitu ya, di mana ada alat-alatnya. Bedanya apa dengan alat-alat ini? Kita lebih maksimal.
Kenapa? Kita bisa angkat beban sesuai dengan otot yang mau dibangun gitu ya. Kalau saudara ke gym yang lengkap kan ada yang buat belakang, ada yang buat dada, ada yang buat kaki gitu kan. Bisa sesuai dengan bidangnya. Dan kedua, di gym itu ada pelatihnya, personal trainer gitu ya. Dia akan bantuin, oke sekarang kamu squat 10 kali, oke 10 kali gitu kan, ikutin. Sehingga otot yang dibangun lebih maksimal. Nah kita semua bisa olahraga, tapi kita semua bisa olahraga diberikan fasilitas supaya maksimal tadi lewat gym. Nah demikian juga kita semua mengalami Roh Kudus bisa bertumbuh dalam buah-buah roh. Tapi kita diberikan fasilitas lewat baptisan Roh Kudus untuk bertumbuh dengan lebih maksimal. Yang mengerti katakan amin saudara. Dan inilah yang Tuhan mau berikan secara pribadi sama setiap kita. Baptisan Roh Kudus. Tadi saya selesai saya bilang kan, gak bisa diajarin, gak bisa digoyang-goyangin lidahnya. Tapi Roh Kudus bisa bekerja dalam setiap hati kita semua. Tiba-tiba kita mengalami baptisan Roh Kudus, bahkan bukan pada saat didoain. Kenapa? Baptisan Roh Kudus itu bukan sekedar siapa yang mendoakan, tapi kerinduan dari yang penerimanya. Nah saya cerita dulu ya, tadi Pak Ben juga udah cerita tadi pagi. Bahwa kita terima itu bukan pada saat orang doain. Saya menerima baptisan Roh Kudus itu umur 9 tahun saudara. Dulu sekolah minggu, sekarang BKC ya. Jadi waktu saya lagi sekolah minggu, terus lagi penyembahan, lagu worship, terus saya mulai menyembah sendiri. Saya cuma panggil gini, Bapak, 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 Bapak. Tiba-tiba saya berbahasa roh, lama. Sampai guru sekolah minggu datang, doain saya. Nggak direncanain, nggak diplanningin gitu. Tapi Roh Kudus tuh mau. Tuhan tuh mau membaptis kita dengan Roh Kudus. Secara tiba-tiba kita alamin dia gitu. Nah inilah kerinduan yang perlu kita bangun. Pas Pak, silakan Pak. Makanya kita masih bertumbuh. Semakin lama kita harus bertumbuh dengan sebuah kerinduan untuk buka hati sama Roh Kudus. Kata kuncinya itu mau. Katakan sama-sama mau. Orang yang mau bisa alamin tadi. Saya juga punya seorang teman ya. Ini anaknya dosen. Lagi pas saya ke Filipina saya ngobrol sama dia. Ini dosen ngajarin Pentakosta. Tapi dia cerita bahwa dia belum menerima baptisan Roh Kudus, belum berbahasa roh. 2 tahun lamanya. Sejak dia udah ngerti, udah didoain. Terus dia bilang kadang gue ngerasa apakah gue cukup rohani? Apa jangan-jangan harus bertobat dulu? Apa jangan-jangan ada yang salah nih? Tapi 2 tahun kemudian dia bilang, dia lagi doa sendiri. Dan di situ dia ngalamin baptisan Roh Kudus. Dia mulai berbahasa roh di rumah. Dan ini yang menarik. Roh Kudus mau datang dan mau memenuhi hidup kita semua. Asal apa? Asal mau. Makanya ada lagu yang berkata apa? Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Amin. Itu sebuah kerinduan. Kalau kita rindu, dia mau penuhin.
Yang rindu Roh Kudus penuhin katakan amin, saudara. Men, saya rindu. Makanya kita perlu ngalamin dia. Nah, apa keunikannya kalau kita menerima baptisan Roh Kudus? Boleh ke yang berikutnya. Kita menerima bahasa roh tadi. Ini kita udah bahas berapa kali. Nah, saya dan kami tim pengembalaan itu sebenarnya menggodok dulu. Jadi bahasa roh itu apa? Kita cari dari buku gereja lain juga untuk memahami. Nah, ini dari bukunya GBI. Dijelasin gini, bahasa roh ialah suatu bahasa baru yang diberikan oleh Roh Kudus pada orang-orang yang menerima baptisan Roh Kudus. Suatu bahasa yang tidak pernah mereka pelajari tuh. Jadi bukan les, bukan digoyang-goyangin lidahnya. Suatu bahasa asing yang gak dapat dimengerti. Jadi kalau gak dimengerti, gak apa-apa oleh yang mengucapkannya. Sebab ia mengucapkan hal-hal rahasia yang dimengerti oleh Allah saja. Jadi waktu kita berbahasa roh mungkin kita gak ngerti bahasanya. Dan orang kok beda-beda antara si A, si B, si C, beda-beda gitu ya bahasa rohnya. It's okay. Karena ini bukan mengenai kita ngomong sama orang. Ini kita ngomong sama Tuhan. Yang ngerti katakan amin, saudara. Iya, kalau saya di sini, terus saya khotbah dari awal sampai akhir, saya bahasa roh, terus silakan pulang, Tuhan Yesus memberkati. Saudara bingung semua, tadi khotbah apa itu gitu kan. Gak bisa gitu ya. Tapi kalau saudara berdoa langsung sama Tuhan secara pribadi itu bagus. Nah makanya hari ini setelah kita tahu apa itu bahasa roh, yang bahasa yang asing, yang gak bisa dipelajarin, yang kita mungkin gak ngerti, tapi ini langsung sama Tuhan, ada manfaatnya. Oke, klik yang berikutnya. Apa itu manfaat-manfaat dari berbahasa roh? Banyak saudara, hari ini saya akan sampaikan 9 manfaatnya. Makanya saudara, pesan yang saya dapat waktu saya siapin ini adalah Tuhan bilang gini, kalau kita udah tahu, jangan malu-malu lagi dalam bahasa roh. Jangan galau lagi. Duh, bahasa roh gak ya? Antar ada pertanyaan, kalau di ibadah gimana Pak? Bukannya di ibadah katanya jangan Pak gitu ya. Nanti saya jelasin di belakang, ada penjelasannya juga ya saudara ya. Tapi saya rindu bahwa secara pribadi kita mengalami manfaat-manfaat dari berbahasa roh. Apakah itu? Yang pertama itu tanda baptisan Roh Kudus. Nampak di hari Pentakosta, di murid-murid di Samaria, rumah Kornelius itu setelah hari H Pentakosta. Berarti ada orang-orang yang mengalami, bahkan murid di Efesus itu ngalamin bahasa roh. Tapi yang kedua, itu kan secara historis. Yang kedua, secara pribadi, itu menolong ketika kita lemah. Nah, kita baca ayatnya. Roma 8 ayat 26. Yuk, sama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga, roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itu saat kita tuh gak tahu mau doa apa. Saat itu galau, bingung, gak tahu mau ngambil keputusan apa. Saat kita udah kesel dan gak bisa tahan kesel kita, berdoa dalam bahasa roh. Itu doa direct sama Tuhan, dari hati ke hati, dari roh ke roh sama Tuhan. Udah gak pakai ini, karena mungkin otak kita mentok pada saat itu. Nah itu waktunya berdoa. Benar-benar berdoa dalam bahasa roh, berdoa karena saat kita lemah, roh yang menyampaikan langsung keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini manfaatnya. Yang berikutnya, yuk klik berikutnya. Kalau kita udah tolong, saudara by the way ini semua kalau saudara mau catat boleh, dan saudara mau foto boleh, saudara mau minta slide sama saya juga boleh gitu ya. Ini bisa saudara pertanggungjawabkan gitu ya. Memang kita tadi saya bilang, kita mungkin gak sama dengan gereja-gereja lain. But it's okay. Secara umum teolog mengerti. Dan bahkan ini sesuatu yang diterima. Saudara mesti tahu bahwa aliran Pentakosta itu saat itu udah ratusan juta, bahkan banyak gitu, 200-300 juta seluruh dunia ini saudara. Which means saudara gak sendirian. Apa yang kita alamin itu bukan cuma kita. Ini suatu pemahaman yang dipelajari sama banyak orang. Dan hari ini saya presentasikan sama saudara. Oke, yang ketiga sekarang. Membangun iman, menjadikan rohani kuat. Ini tadi saya bilang fasilitas. 1 Korintus 14 ayat 4. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Jadi ada fasilitas yang Tuhan kasih ini. Memang Roh Kudus yang berperan. Tapi baptisan Roh Kudus membuat kita tuh punya suatu tool baru nih, sebuah alat baru, sebuah fasilitas baru. Waktu kita bahasa roh shikara bara-bara, itu lagi membangun diri kita sendiri. Waktu saya lagi siapin khotbah ini, saya banyak berbahasa roh, saudara. Bahkan Paulus tuh bilang loh, aku berbahasa roh lebih dibandingkan yang lain.
Karena dia sadar semakin perlu menyiapkan firman, semakin banyak pelayanan, bahkan semakin banyak tantangan yang saudara hadapi dalam hidup. Roh kita harus kuat. Yang percaya katakan amin saudara. Harus kuat. Dan ini suatu fasilitas yang Tuhan kasih untuk kita bangun roh kita dengan kita berbahasa roh. Makanya saudara waktu di rumah manfaatin ini. Maksimalkan ini. Lagi sendirian, lagi banyak pikiran, lagi galau, lagi takut. Bangun roh kita. Yang percaya katakan amin saudara. Nah berikutnya tadi. Ayatnya tadi, belum. Belum, satu lagi ada ayat di bawah. Yudas 1:20 berkata, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Yudas 1:20 bilang gitu. Jadi waktu kita berdoa dalam roh, kita sedang membangun diri sendiri. Iya, kita nggak bisa gunakan bahasa roh buat korbahin orang, buat ngasih kebenaran, enggak. Tapi kita bisa gunain itu untuk bangun diri kita sendiri. Dan saudara tahu bahwa kita adalah yang paling perlu dibangun sebelum kita bangun orang. Karena kita nggak bisa mengisi dengan hati yang kosong. Kita nggak bisa bagi apa yang kita nggak punya. Dan kadang-kadang seringkali bahkan kita butuh dicas sama Roh Kudus. Jadi datang sama dia dan biar dia cas kita lagi. Baru yang berikutnya, yuk. Apa manfaat dari berbahasa roh? Nomor 4, membuat lebih peka secara rohani. Sekaligus nomor 5, mengucapkan bahasa rahasia. Ya. Yuk 1 Korintus 14 ayat 2 kita baca sama-sama. 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Rahasia karena orang gak ngerti. Rahasia karena kita bahkan gak terlalu ngerti. Bukan gak terlalu, kita gak ngerti. Gak bisa ditembakkan langsung dengan pikiran kita, maksudnya gitu. Tapi Tuhan ngerti. Dan ini yang terjadi saat kita banyak ngomong langsung ke Tuhan, kita lagi ganti fokus. Dari masalah, dari pemikiran, sekarang ke roh, ke Tuhan. Maka hati kita lebih peka sama Tuhan. Sekarang fokusnya bukan masalah saya. Fokusnya saya mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Maka apa yang Tuhan mau sampaikan, saya siap untuk dengar. Yang percaya katakan amin saudara. Yang mau lebih peka katakan amin saudara. Kita perlu melatih diri kita. Nah itulah waktu kita menyembah, apalagi menyembah dalam roh itu kan unik tadi kan. Kalau menyembah pakai bahasa sehari-hari, pakai lagu, saudara tahu kadang-kadang kita bingung lagunya apa. Kecuali saudara Pak Heri gitu kan, langsung ingat semua lagu gitu. Kalau kita kebanyakan, mau nyanyi, kuncinya salah. Tapi kalau bahasa roh, kapanpun dimanapun, lagunya apa nggak perlu, tapi langsung sama Tuhan. Nah inilah fasilitas yang Tuhan kasih, yang saudara bisa nikmatin bersama-sama. Amin. Lanjut yang berikutnya. Apa manfaat dari berbahasa roh? Menyucikan mulut kita dan menyegarkan roh kita. Lidah ini powerful sekali saudara. Lidah bisa bikin orang bunuh diri karena sakit hati, karena kecewa. Lidah bisa bikin orang dari mau bangkrut, nyerah, akhirnya bangkit lagi dan maju lagi. Lidah ini sangat berkuasa. Makanya kenapa Roh Kudus datang dibaptis yang dipakai lidah. Karena lidah kalau bisa dikontrol besar kuasanya. Makanya lidah saat kita persembahkan lidah kita nih buat menyembah Tuhan, omongan kita ganti. Coba habis bahasa roh, wah menyembah Tuhan sungguh-sungguh mau marah, teriak-teriak, susah. Mau ngomong kasar, aduh ntar dulu. Bahkan itu bagus banget buat antara kita sama udah mau marah. Tunggu, saya doa dulu kalau bisa, saya nyembah Tuhan dulu. Masuk ke WC, diam-diam saya berbahasa roh syikara. Baru keluar lagi ngeliatin anak mau marah nih sama anak misalnya gitu ya saudara. Mulut disucikan saat kita persembahkan lidah kita sama Tuhan. Dan saat lidah dipersembahkan, Roh Kudus kasih itu tuh tadi. Bahasa yang baru, ini fasilitasnya tadi. Dan ini menyegarkan roh kita. Kalau saudara ntar baca ayatnya, ini bicara soal ada rest in God di dalam Tuhan. Waktu kita menyembah itu juga bisa santai, enjoy. Shikila maraba sambil ada lagunya, sambil ada musiknya. Kadang kita cuma sendirian kalau saudara punya gitar di rumah. Shikira laba. Itu bisa jadi rest buat jiwa kita.
Coba dulu. Shikiraba raba 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 hadia sudu kiria sidi. Tutup mata saudara bentar yuk nyembah Tuhan. Kiraba raba raba di sudu rabaya sudu rabadia kiria sudu rabadaya sidi. Oh raba raba shididi. Sembah Tuhan secara pribadi, mendekat sama dia. Kiria badaya sudu, kiri sidi rabaya su, rabadia kiradaya su, shudu rabayada. Love you Jesus, shiki rabaya su, we love you Lord. Kirabaya sikirada. Saudara bisa rasakan waktu kita nyembah kayak ada kesegaran tuh. Ada kesenangan, ada joy yang muncul dari dalam. Nah di akhir ya kita nyembah lagi sama-sama lebih panjang saudara. Tapi saya bisa ngerasain, it's so good, begitu indah di hadiratnya Tuhan. Nah bahasa itu fasilitas tadi, untuk buat kita bisa langsung masuk fokus. Kenapa? Karena bukan pakai bahasa mulut, bukan pakai ini. Pakai ini. Coba semua pegang hatinya lagi sekali lagi bilang di sini ada Roh Kudus, di sini ada Roh Kudus. Nah kita berbahasa roh kita direct ke Tuhan. Oke lanjut berikutnya. Apalagi benefitnya banyak ya saudara ya, banyak. Makanya luar biasa anugerah ini, karunia ini ya buat kita semua. Tadi ini bisa buat kita memuji Allah dan bahkan memelihara kepenuhan Roh Kudus. Memuji Allah. 1 Korintus 14 ayat 15. Dikatakan gini, jadi apa yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku juga akan berdoa dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Makanya kita tadi menyembah dalam roh, dalam pikiran. Dua-duanya bisa, saudara. Ada momen dimana itu indah, saat kita nggak punya kata-kata, kita menyembah. Tapi tentu kadang-kadang habis menyembah dengan roh kita dapat kata-kata. Kita menyembah dengan perkataan juga. Nah itu manfaatnya. Lalu ke-9, memelihara kepenuhan Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18 bilang, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Di Kisah Para Rasul pada saat hari Pentakosta, murid-murid itu ditanya sama orang-orang, lu mabok ya? Dikatain gitu. Kira-kira kenapa saudara? Karena mereka melakukan hal seperti orang mabok pada umumnya gitu loh. Kalau saudara pernah lihat orang mabok, itu lucu biasanya. Ketawa-ketawa, ketawa gitu sendiri. Saya tuh punya temen waktu pas kuliah gitu kan. Mereka pada mabok, saya Terus ada yang kedua, mereka ngapain? Mereka cerita semua. Apa yang gak bisa mereka ceritain katanya bikin mabok. Cerita semua rahasia-rahasia mereka. Wah orang semua dimarah-marahin, jelek-jelekin mungkin. Karena itu semua kesalahan dia keluar. Jadi lucu banget gitu pada saat orang mabuk. Nah, dikatakan tadi bahwa penuh dengan roh itu seperti mabuk. Kan dibilang tadi apa ayatnya? Boleh dikasih sekali lagi. Jangan kamu mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bahkan tadi Kisah Para Rasul tuh dikirain orang-orang yang mabuk. Makanya pada saat orang tuh penuh dengan roh itu ada sukacita dari dalam. Maka kita kayak bisa senyum lagi. Bahkan kita bisa ketawa. Soalnya ada momen di mana orang kepenuhan roh itu bisa ketawa, nggak tahu keluar dari hati dia aja tiba-tiba. Ada sukacita yang luar biasa, kayak orang mabuk tadi. Tapi nggak perlu ikutan sakit lever gitu kan. Kalau orang mabuk, udahannya dompet tepos karena masih bayar gitu kan. Terus sakit lever pulangnya gitu. Kalau penuh dengan roh enggak, sukacita di hati. Dan bahkan kalau tadi kata Pak Beni, kalau orang mabuk dari bingung, habis itu lupa dengan masalahnya, tapi balik lagi besok. Tapi kalau kita penuh dengan roh, kita menyembah dia, dari bingung dapat jawaban dari Tuhan. Yang mau dapat jawaban dari Tuhan katakan amin saudara. Iya memang kalau nanya gini pasti semua amin. Tapi kenyataannya kita perlu berdoa terus, peka sama dia. Dan saya tahu saudara, bahwa kita perlu terus bangun hubungan sama Roh Kudus. Gak bisa tiba-tiba pada saat jawaban datang. Tadi tuh Tuhan ingetin gitu.
kadang jawaban Tuhan tuh bukan yang kita mau, tapi yang terbaik buat kita. Jawaban Tuhan tuh gak selalu seperti yang kita inginkan, tapi selalu yang terbaik buat kita. Makanya perlu bangun roh, karena belum tuh kita siap. Kalau jawabannya gak seperti yang kita inginkan gitu kan. Tapi Tuhan tahu yang terbaik. Oke, itu poinnya, itu benefitnya. Nah, klik yang berikutnya. Sekarang pertanyaan ini. Jadi boleh gak Pak dipakai dalam pertemuan ibadah? Nah, saya jelasin. Ada 2 tipe bahasa roh. Yang pertama adalah karunia berbahasa roh atau senolalia. Ini perlu ditafsirkan. Jadi ada yang berbahasa roh, terus ntar ada yang menerjemahkan. Ada pesan Tuhan atau ada nubuatan. Tuhan mau sampaikan gini untuk membangun jemaat. Nah ini nanti saudara juga bisa belajar lebih jauh. Kalau saudara ikut kelas SMK bertumbuh, kita bahas tentang karunia rohani. Nah di situ kita ngalamin ada bahasa roh, ada terjemahannya. Tapi ada yang kedua, bahasa roh yang disebut glosolalia. Boleh saudara katakan sama-sama 2, 3, glosolalia. Biar ada satu kata baru gitu kan. Kata Yunani. Yaitu bahasa yang diberikan sebagai tanda awal baptisan Roh Kudus yang dialami orang percaya. Dan saat mereka ngalamin, mereka berbahasa roh rame-rame. Jadi ini gak masalah gitu loh. Untuk kita berdoa dalam bahasa roh rame-rame. Tapi tujuannya bukan saya ngasih tahu, bukan saya khotbah, bukan saya ngomongin orang, bukan. Tapi tujuannya adalah kita sama-sama menyembah Tuhan dari hati kita sama Tuhan. Maka di sini worship leader misalnya kita ajak, ayo kita menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Dan kadang-kadang dia mungkin berbahasa roh, dia sedang mendorong, ayo sama-sama. Tapi bukan untuk orang nih, saya ngomongin orang, saya ngasih orang, bukan. Itu untuk kita bangun iman tadi, bangun roh kita, membangun keintiman sama Tuhan langsung. Gitu. Nah itulah glosolalia. Dan Paulus ajarin bahkan dia berbahasa roh lebih dibandingkan yang lain. Jadi gak apa-apa. Makanya tadi pesennya, jangan malu-malu berbahasa roh. Jangan galau lagi. Boleh gak ya? Bener gak ya? Nanti kalau misalnya saya ngomong gini, karena kita mungkin lihat dari pandangan-pandangan beda. Tapi saya percaya bahwa yang kita bahas ini Alkitabiah. Saudara bisa dan saudara boleh nikmatin berbahasa roh sungguh-sungguh sama Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Bagian terakhir ya. Oke lanjut klik. Nah tinggal bagaimana kita menerima baptisan Roh Kudus. Tadi saya cerita saya bahwa saya dapat pada usia 9 tahun. Ada teman saya tadi ngalamin 2 tahun setelah doain. Tapi ada satu yang paling penting kata kuncinya. Mau. Katakan sama-sama mau. Saudara mau gak menerima baptisan Roh Kudus? Dengan tanda berbahasa roh. Saya ulang ya. Sekalipun tanpa ini kita masih bisa bertumbuh. Tanpa ini kita masih bisa berbuah. Tapi dengan ini ada fasilitas yang Tuhan kasih. Tadi saya udah berikan manfaat-manfaatnya. Saya udah bertanya dan saya menjawab. Ini perenungan lama saudara. Mungkin 10 tahun saya ngerenung ini sebetulnya sampai akhirnya dapat. Nah jadi bagaimana? Di Yohanes 7 ayat 37. Saya bacain kalau mungkin agak kecil buat saudara. Dikatakan gini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya padaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi kalau dibaptis air, itu kita dicelupin ke dalam air. Tapi baptisan Roh Kudus itu kayak orang minum glek. Dan dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup yang terus ada, terus menyertai, terus bisa menyegarkan. Anytime, all the time. Kapan saja dan sampai akhir hidup kita. Yang mau katakan amin saudara. Makanya nanti habis ini saya udah ngundang secara spesial pembina SMK. Nanti saya akan ajak setelah kita berdoa, boleh pemusik WL singer juga balik ke depan. Nanti kita akan ajak kalau saudara yang belum pernah mengalami baptisan Roh Kudus, belum pernah berbahasa roh. Saudara nanti bisa angkat tangan, pembina SMK akan datang sampai saudara untuk doain. Ya, saudara nikmatin secara pribadi. Tapi kalau saudara udah pernah, ini yang saya mau ajak sama saudara juga yang kedua. Saya merasa tadi di ibadah pertama saya belum ngomong ini, di ibadah kedua saya ngomong bahwa pada saat kita datang gini nih, Tuhan tuh lagi ngecas. Banyak saudara yang lupa karena jarang dipakai bahasa rohnya tadi ya.
Banyak saudara yang belum menikmati fasilitas ini. Mungkin karena tadi, kepikiran, mungkin gak enak. Jangan malu-malu lagi ya hari ini. Kita nikmatin sama-sama. Kita bertumbuh sama-sama. Kita bangun iman kita sama-sama. Bahkan kita bisa ngomong langsung sama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.